Presiden Republik Indonesia yang digadang-gadang sebagai macan Asia ternyata hanya macan ompong yang memelihara kucing. Segala kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita sekarang ini ternyata tidak berpihak kepada rakyat dan hanya omong-omong. Negara kita negara yang sumber daya alamnya itu sangat luar biasa banyaknya. Mulai dari tambang minyak, emas, nikel, batu bara, gas bumi, dan lain sebagainya, termasuk hasil hutan. Itu kemana hasilnya semua? Dan juga uang-uang hasil sitaan daripada koruptor yang nilainya sampai triliunan-triliunan, bahkan ribu triliun yang disita dari koruptor, itu di mana semua? Sementara kita rakyat ini dijajali dengan segala tagihan-tagihan pajak, semua dikenai pajak. Apa negara ini harus hidup dari pajak yang rakyat berikan? Ini tidak adil. Dalam pemerintahan Prabowo sekarang, ternyata kita tidak menemukan apa artinya seorang pemimpin negara yang bijaksana. Ternyata hanya pemimpin yang bodoh, yang menjual data dari rakyat Indonesia ke luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, gak marah apa gimana disebut seorang tiktoker atau netizen sebagai presiden terbodoh sepanjang sejarah? Apa hanya di oke gas atau joget-joget gemoy gitu saja tidak dijawab? Ya, saya kira marah juga tidak perlu, ya. Hanya orang bodoh saja ketika dikritik itu marah. Kalau orang itu cerdas, dikritik, ditunjukkan tentang kebodohannya dalam mengambil kebijakan, maka orang itu harusnya malah terima kasih kepada orang yang memberikan kritik itu. Mestinya seperti itu, ya. Tetapi kenapa sih Prabowo sampai disebut sebagai presiden terbodoh sepanjang sejarah? Ya, tampaknya memang cukup argumentatif apa yang disampaikan oleh Bapak ini berkenaan dengan diobralnya data pribadi warga negara, ya, yang itu tidak ada nilainya sama sekali dalam negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat. Itu salah satunya, ya. Data pribadi warga negara itu punya privasi, punya perlindungan, tidak boleh diobral. Lah ini malah dikasihkan oleh Prabowo karena pemerintahnya diminta oleh rejimnya Donald Trump, ya, ente akan dapat negosiasi dengan 9% tarif kalau ente melakukan ini, itu. Padahal negara ASEAN yang lain gak kasih yang lain-lain, sama juga dapat 19%, gitu loh. Jadi memang mau disebut pinternya di mana Prabowo itu? Itu juga susah memang. Ya gimana pemirsa, ya? Data pribadi disebut dikasihkan ke warga negara lain. Kita saja kalau transaksi dengan bank, kemudian bank ternyata menjual data kita. Ini bank-bank yang ada di Indonesia ini juga kurang ajar juga. Data pribadi customer itu bisa diakses, misalnya untuk kredit, untuk apa, dan lain sebagainya. Dikasih kita nomor teleponnya, dan lain sebagainya. Terus telepon kita sepanjang hari berdering karena ada tawaran kredit, ada tawaran ini, tawaran itu, bahkan ada ketika anaknya, ya, diberitakan kecelakaan. Semua itu adalah gangguan yang akan diterima ketika data seseorang itu diumbar ke publik, ya. Apalagi juga kalau misalnya Prabowo tidak bisa melindungi rakyat Indonesia ketika rakyat Indonesia itu menyimpan duitnya di bank, yang sekarang ini merasa tidak aman sama sekali, ya. Kasus tentang pemblokiran yang dilakukan oleh PPATK yang membuat rakyat Indonesia itu worry banget, gitu loh, ya. Dan memang, ya, apa yang bisa diandalkan dari Prabowo itu? Janji-janjinya saja, ya, umuk. Ya, janji-janjinya memang luar biasa. Tapi apa yang dipenuhi? Ya, saya ingin kasih makan rakyat saya.
Bill Gates. Dari mana Prabowo ngasih makan rakyat itu? Itu anggaran pendidikan dari pajak rakyat. Dan kabarnya itu separuh dari anggaran pendidikan itulah yang dibuat untuk makan bergizi itu. Yang kadang-kadang ada ulatnya. Sampai kadang-kadang membuat orang itu mual-mual dan dibawa ke rumah sakit. Terus, seperti apa? 17-an Agustus, karena yang dinaikkan DPR, DPR-nya joget-joget, Prabowo joget-joget, rakyat menderita. Dan perayaan 17 Agustus ini adalah perayaan yang paling buruk menurut saya. Di beberapa daerah, itu pengibaran bendera merah putih disertakan bendera bajak laut coba. Ya, kemudian nyinyir dari publik kepada rakyat, kepada pemerintah ini sudah nggak ketulungan. Ada yang bahkan membawa keranda jenazah, ya, itu tulisannya apa pemirsa? Azab menanti pemimpin penipu. Dan sekarang nipu nggak rejim ini seperti rejim Jokowi? Kayaknya sama aja, janji-janjinya juga mirip. Wajar sih Prabowo juga mengatakan bahwa dirinya itu murid Jokowi. Jadi ya, keberanian orang ini untuk menyebutkan bahwa Prabowo adalah terbodoh sepanjang sejarah sebetulnya sangat menyakitkan, saya kira loh ya. Tetapi apa yang diuraikan itu sebetulnya manfaat bagi Prabowo. Kalau Prabowo nggak bisa berubah, ya memang klaimnya itu bisa dikatakan benar. Ya, orang yang hanya bisa joget-joget, tidak menunjukkan integritas intelektual, ya kayak seperti rejim yang ada sekarang ini. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.